Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel. Kali ini saya mau kasih review singkat mengenai casing Power Up Raptor 1601 White alias warnanya putih. Penasaran gimana hasil perakitan di casing satu ini? Sebelum lanjut, ada baiknya kalian pencet tombol subscribe, like, dan share. Ya, cerita sedikit nih. Ada temen bawain PC, tapi casingnya saya sendiri jarang lihat. Malah boleh dibilang nggak pernah lihat sebelumnya. Nempel di sana tulisan Raptor ya. Setelah ditelusurin, ternyata ini casing besutan dari Power Up. Ayo, siapa yang nggak tahu merek satu ini? Salah satu merek legend bagi kita yang baru pertama kali punya PC murah meriah. Biasanya sih rakitan casing sama PSU-nya itu dari Power Up atau Simbada sih, selain Power Up. Raptor 1601 White ini dijual dengan rentang harga Rp280.000, namun itu tanpa bonus fan di dalamnya. Kalau kalian mau nambah duit, maka akan dapat bonus kipas. Walaupun tanpa bonus kipas, casing ini udah ada LED RGB-nya. Satu hal yang disayangkan dari merek Power Up ini nggak ada websitenya, jadi saya nggak bisa lihat fitur apa aja yang ada di dalam casing ini selain RGB. Oke, lanjut. Casing ini udah support semua ukuran motherboard, baik ATX, micro ATX, dan ITX. Dijual dalam dua varian warna, hitam dan putih. Namun untuk warna putih, saya rasa sih cukup enak dilihat dibanding warna hitam. Casing ini menggunakan cat putih glossy yang membuat kesan casing ini terlihat wah. Tampilan casing ini jujur saja jauh dari kata Power Up, lebih kekinian. Bagian depan kita bisa lihat ada LED RGB memanjang dan juga di sini ada tombol power. Di samping cover depan casing ada ventilasi udara yang cukup besar buat nyedot udara dari luar. Masuk ke bagian samping, awalnya saya kira penutup casing ini dari akrilik. Ternyata kaca dan kacanya pun cukup tebal. Sayangnya untuk membukanya mesti hati-hati karena nggak ada penahan di penutup casing ini. Di bagian bawahnya ada PSU cover, tetapi ini cuma hiasan doang, alias nutup biar nggak kelihatan power supply-nya sama hard disk. Karena kalau dilihat dari dalam ini bolong. Bagian belakang casing ini terlihat jelas jarak antara motherboard dengan bagian atas cukup dekat, dan kita bisa lihat bahwa casing ini bisa dipasang kipas 12 cm di bagian belakang. Untuk slot ekspansinya ada 7. Terus masuk bagian samping sebelah kanan. Penutupnya rata, tapi ternyata nggak seperti kebanyakan casing yang penutup rata. Mau tahu? Tonton sampai habis. Pada bagian atas kita bisa lihat casing ini polos, nggak ada ventilasi udara sedikit pun, dan jelas nggak bisa dipasangkan kipas. Di sini juga ada tombol reset, tombol LED RGB, 2 kali USB 2.0 dan 1 USB 3.0, dan juga port audio. Setelah dirakit, perangkat di casing ini bisa dibilang nggak terlalu rapi. Di sini saya menggunakan motherboard micro ATX. Kabel-kabel front panel cukup mengganggu pemandangan mata karena memang nggak disediain lubang buat merapikan kabel khusus motherboard tipe ini. Ya jadinya begini, kelihatan berantakan. Dan terus pada bagian kabel processor ini memang disediakan lubang, tetapi kalau dipasang motherboard, lubang ini bakal tertutup. Jatuhnya kabel power processor itu berada tepat di belakang motherboard. Ya, jadi kalian harus taruh kabel power PSU ini baru dipasang motherboard. Ribet. Kalau kabel power processornya tebal, nggak kebayang gimana nutup bagian samping ini. Karena memang di bagian samping ini nggak ada space sama sekali. Penutupnya pun nggak ada tonjolan buat ruang kabel manajemen. Benar-benar sempit. Oh ya, bagian depan casing ini bisa dipasang 3 fan ukuran 12 cm. Terus di bagian belakang 1 fan dengan ukuran 12 cm. Jadi total ada 4 fan atau 4 kipas yang bisa dipasang di casing ini. Untuk hard disk ukuran 3,5 inch bisa dipasang 2, walaupun dua-duanya penempatannya cukup aneh.
Yang satu tiduran, yang satunya jagai temennya tiduran alias berdiri. Nah, untuk yang tiduran kita bakal kesulitan untuk melepas kabel power SATA sama SATA-nya, karena ya itu tadi posisinya yang terlalu dipaksakan, kemudian terlalu dekat dengan PSU. Untuk harddisk yang berdiri rasanya nggak ada kendala, hanya saja posisinya terlihat kalau kondisinya terpasang. Lanjut ke bagian tempat dimana kabel power supply ngumpet. Ternyata ini benar-benar tipis ya, nggak ada celah buat naruh kabel di belakang motherboard seperti yang saya bilang tadi. Cuma ada space kecil ini buat ngumpetin kabel. Terus di bawahnya ini kita dikasih tempat buat pasang SSD atau harddisk ukuran 2,5 inch. Nggak kebayang nih kalau kita pasangin perangkat cukup banyak di casing ini. Bisa-bisa kabel PSU nya keliaran kemana-mana di dalam casing. Setelah dinyalakan, ternyata casing ini menyimpan LED biru memanjang di bagian atas casing. Nggak disangka-sangka, selain LED RGB yang diberikan di bagian depan, LED biru ini cukup membantu penerangan bagian dalam casing. Salah satu bonus yang nggak kebayang oleh saya. Dari banyak kekurangan yang dirasakan, hal yang cukup wajar menurut saya, karena casing ini mengejar harga di bawah 300.000, yang mana untuk fitur-fitur yang diberikan rasanya cukup layak dengan harga segitu. Tapi saran saya, jangan terlalu memaksakan memasang perangkat terlalu banyak di casing ini. Seperti cukup pasang satu SSD 2,5 inch dan juga satu SSD tipe M2. Terus juga untuk power supply, cari power supply yang kabelnya udah pipih, biar nggak kesulitan untuk menaruh kabel di belakang motherboard. Dan satu lagi, usahakan yang udah modular, biar kabel yang nggak kepake bisa dicopot untuk meminimalisir kabel berantakan. Dan pastikan beli power supply yang ukurannya standar, jangan yang jumbo, nanti harddisknya nggak bisa dipasang karena PSU nya lebih panjang dan menghalangi kabel power SATA dan juga SATA nya. Ya gitu aja review singkat dari saya. Ingat, ada harga ada rupa. Untuk casing power up ini jelas harganya cukup murah, tapi bonusnya cukup lumayan. Sekali lagi supportnya dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di NK Channel.